Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, di pembukaan perjumpaan kita di malam hari yang berbahagia ini, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin Kota Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan, dan itu juga merupakan dari perwujudan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin sampai dia berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh manusia untuknya. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, yang kami cintai, tentunya kami datang ke Aceh sini untuk berziarah, untuk mengambil yang seharusnya datang untuk mengambil faedah di hadapan ustadz-ustadz yang berada di Aceh ini. Demikian pula kepada ikhwah sekalian. Akan tetapi karena diminta untuk mengisi kajian di kesempatan malam hari ini, maka insyaallah ta'ala kita isi sesuai dengan apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diberikan dari kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian, di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, tentunya kita lebih membutuhkan ilmu agama untuk membentengi dirinya kita. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Masailu Ilmiyah wa Fatawa Syar'iyyah pada halaman 51, beliau ucapkan, beliau katakan bahwasanya kata beliau, an-nasu bihajatin ilal ilmi daiman wa abada. Manusia itu butuh terhadap ilmu agama selalu dan senantiasa. Kita senantiasa memerlukan ilmu agama.
Kemudian kata beliau, la siyama idza kathuratil fitan wa kathuratis syubhat. Terlebih lagi tak kala fitnah-fitnah muncul, demikian pula syubhat bertebaran di tengah kita. Wa kathura al-qil wal khal. Demikian pula tersebar banyak omongan yang tidak jelas. Nah, disitulah jemaah sekalian, kita seharusnya menyadarkan dirinya kita bahwa kita itu butuh agama, butuh ilmu agama untuk membentengi dirinya kita. Dan juga kita butuh untuk selalu meminta kepada Allah Rabbul Alamin yang namanya keistiqomahan. Jangan pernah merasakan dirinya kita aman. Jangan pernah merasakan dirinya kita itu aman. Ya. Seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu meminta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala kekokohan, keistiqomahan di dalam agamanya. Di suatu hari Syahr bin Hausyab rahimahullah datang menjumpai salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Kemudian kata Syahr bin Hausyab bertanya kepada Ummu Salamah, "Ma kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apa sih doa yang paling sering dipanjatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah kamu? Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai Allah Rabbul Alamin, kokohkan hatiku di atas agama. Saya yakin jemaah sekalian, kita semuanya sudah menghafal doa ini, insyaallah ta'ala semuanya. Akan tetapi mari kita tanyakan dirinya kita jujur, apakah doa ini sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah selama ini kita menjadi hamba-hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna, masih saja terus memanjatkan doa ini kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kita jemaah sekalian. Kita seharusnya lebih butuh dengan doa yang seperti ini untuk senantiasa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita merasakan aman. Jangan pernah kita merasa kagum dengan apa yang kita berada di atasnya sekarang ini. Tidak ada jaminan sama sekali. Bukankah demikian jemaah sekalian? Makanya diamalkan doa yang satu ini dalam sujudnya kita, ketika berada di antara azan dan iqamah, ketika bangun di tengah malam, ketika dalam keadaan safar ataukah di waktu-waktu yang lainnya. Jangan pernah untuk melupakan doa yang satu ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan sekedar hafal kemudian lalai dari pengamalan. Sekali lagi, tidak ada jaminan siapapun dia selama dia masih hidup di dunia ini. Maka sungguh dia termasuk orang-orang yang senantiasa berhadapan dengan berbagai macam fitnah, baik bentuknya syubhat, kerancuan maupun fitnah syahwat. Dan tidak ada jaminan bagi seorang muslim dan muslimah untuk berada selalu dalam keistiqomahan di atas agamanya. Oleh sebab itulah butuh untuk kita meminta kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema yang berjudul sifat hamba pilihan. Dan itu kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Ini keistimewaan ayat ini, surat Al-Furqan ayat 63, nanti bisa dilihat terjemahannya ya. Jadi sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi keistimewaan sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ini itu disebutkan secara berurutan sekaligus, tidak terpisah. Ya, nanti bisa dilihat dari ayat 63 sampai seterusnya. Ada beberapa sifat diantaranya itu sampai dibuatkan satu buku oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Judulnya Sifatul Ibadir Rahman. Beliau jelaskan sekitar 8 poin dari sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menghiasi dirinya kita dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surat Al-Furqan. Ini sifat-sifat ya yang butuh untuk kita semuanya mempelajarinya, memahaminya, kemudian kita amalkan dan kita hiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia tersebut. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya di ayat yang ke-63. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Dilanjutkan dan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat 63. Perhatikan baik-baik konteksnya. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman. Ibad jamak dari abdun, dan hamba-hamba kemudian diidhafahkan, disandarkan kepada salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan cukup ini penyandaran, penyebutan hamba kepada nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan bagi hamba-hamba tersebut. Seperti misalkan perkataan kita Baitullah untuk Ka'bah, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kemuliaan Ka'bah itu. Maka demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika memberikan penjelasan terhadap lafaz ini, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, itu diidhafahkannya kepada Ar-Rahman, ini menunjukkan bahwa hamba-hamba tersebut tidaklah bisa memiliki dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut kecuali karena taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelanjutan ayat ini ya sampai di akhir dari surat Al-Furqan, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tidaklah mereka para hamba-hamba tersebut bisa menghiasi diri mereka dengan sifat yang mulia tersebut kecuali dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah sekalian, kita mengambil sebuah pelajaran butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa agar diberikan
dan dianugerahkan sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Makanya di antara salah satu junjungan, di antara salah satu tuntunan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau untuk senantiasa dianugerahkan akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang jelek. Ada yang tahu doanya? Sudah hafal semuanya? Insyaallah taala, enggak perlu lagi dites. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wahai Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan, memberikan hidayah untuk meraih akhlak yang mulia tersebut kecuali Engkau, wahai Allah. Ya. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan aku, jauhkan aku dari akhlak yang jelek, dan tidak ada yang bisa memalingkan dan menjauhkan akhlak yang jelek itu, wahai Allah, dariku kecuali Engkau. Ini sekali lagi pelajaran jamaah sekalian akan kebutuhan kita, perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya akhlak yang mulia. Sudah hafalkan semuanya? Ya, sudah hafal. Angkat tangannya yang sudah hafal. Ada yang sudah hafal? Masya Allah. Coba diulangi. La yahdi la yasrif anni sayyi'aha illa. Masya Allah. Tambah lagi satu orang. Kayaknya semuanya udah hafal, cuman malu-malu aja. Ya, berbaik sangka aja lah. Kalau sudah hafal jamaah sekalian, jangan lupa diamalkan. Baca tuh, baca. Ya, baca. Kalau belum hafal, hafalkan sekarang ini. Ya Nabi kita yang sudah disifatkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Demikian pula ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha mensifatkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Apa maknanya? Apa-apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dari akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji di dalam Al-Quranul Karim, itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, senantiasa beliau memanjatkan doa yang satu ini, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dihafalkan jamaah sekalian, hafalkan, hafalkan, kemudian jangan lupa untuk mengamalkannya. Kembali ke pembahasan kita, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu siapa mereka? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang senantiasa berjalan di muka bumi ini hauna. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam tafsirnya, ai bitawadhu bisakinah. Ya. Sebagian para ulama menafsirkan bisakinah wal waqar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bitta'ah wa bittawadhu. Mereka senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hamba pilihan Allah Rabbul Alamin, ketika mereka berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Kenapa? Tahu diri.
hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Kecantikan, ketampanan, seiring berjalannya waktu, seiring berputarnya usia kita, rambut yang dahulunya hitam berkilau mulai memutih, gigi yang dahulunya tersusun rapi satu persatu mulai pamit, kulit yang dahulunya mulus mulai keriput. Bukankah itu tanda-tanda untuk kita sadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan? Apa yang mau kita sombongkan, jemaah sekalian? Iya kan? Makanya Imam Al-Ahnaf rahimahullah ta'ala mengatakan, saya heran saya kepada seseorang yang dia itu ketika lahir berjalan ataukah melewati dua saluran pembuangan. Maaf, kita lahir dari apa? Pertama apa? Dari apa? Saluran pembuangan ayahnya kita, dari tetes mani. Kemudian dari apa? Keluarnya kita dari saluran ibunya kita. Kemudian kata Al-Ahnaf rahimahullah ta'ala, fa kaifa yatakabbar. Jadi bagaimana mungkin untuk dia sombong? Apa yang mau kita sombongkan, jemaah sekalian? Ya, gak punya apa-apa kita. Hartanya kita titipan Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak-anaknya kita titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, pangkat, ya, apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya akan pergi meninggalkan kita. Cuman dua kemungkinannya, kita yang dahulu meninggalkan mereka ataukah mereka yang meninggalkan kita. Tidak ada pilihan yang ketiga. Itu jemaah sekalian, mereka orang-orang yang menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang ketika berjalan di muka bumi ini senantiasa dengan tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sadar dia bahwa dia itu adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Dia sadar bahwa dirinya itu tidaklah lebih bagus dibandingkan orang lain. Itulah tawadhu. Ketika kita melihat dirinya, kita enggak lebih bagus dibandingkan orang lain. Ya. Inilah kibar, jemaah sekalian. Sombong yang merupakan lawan dari sifat tawadhu, rendah hati, merupakan kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 kata Allah Rabbul Alamin, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami berkata kepada iblis, sembahlah, sujudlah kamu kepada Adam sebagai sujud penghormatan, bukan penyembahan. Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk dari golongan hamba Allah yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan ini pula lah jemaah sekalian, al-kibar ini merupakan salah satu dari sumber dan pangkal segala dosa dan kemaksiatan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fawaid jilid yang pertama halaman 58, kata beliau, usulul khotoya kulluha salasatun. Pangkal, muara, sumber dosa dan kesalahan ada tiga. Yang pertama al-kibar, wa huwa alladhi asara ilaihi ma asara iblis. Dosa, sumber pangkal dosa dan kemaksiatan yang paling pertama kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala al-kibar, sombong. Iya. Itulah yang menjadikan iblis berada dalam kehinaan. Kemudian yang kedua al-hirs,
kerasukut, ketamakan, kerakusan. Kemudian yang ketiga, al-hasad. Ini 3 sumber muara pangkal dari dosa dan kemaksiatan. Sumbernya berputar di 3 poros ini. Sombong, kemudian al-hirs, keserakahan, ketamakan. Kemudian yang ketiga, al-hasad. Luar biasa. Hati-hati, ya. Jangan sampai ada di hatinya kita sifat sombong ini, jamaah sekalian. Kalau merasa, segera diterapi. Jangan dibiarkan. Bahaya. Bahaya. Efeknya bukan cuma di dunia, tapi akan dibawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak tanggung-tanggung ancamannya, gak akan masuk surga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin seseorang yang di dalam hatinya masih bercokol sifat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Di dalam hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku kabarkan kepada kalian sifat dari penghuni neraka tersebut? Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu utullin jawadin mustakbirin. Penduduk neraka itu adalah orang-orang yang angkuh, keras, ya, dan sombong. La ilaha illallah. Hati-hati. Jauhkan dirinya kita. Dan kesombongan itu bentuknya ada yang batin dan ada pula yang sifatnya lahir. Nampak dan gak nampak. Ya. Dan apabila kedua sifat kesombongan ini terdapat pada diri seorang hamba, maka sungguh kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi masyiatihi ghadib laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Perhatikan dua sifat kesombongan ini. Man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang terdapat kesombongan di dalam dirinya. Ini apa ini? Sombong batin. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu engkau menolak kebenaran. Sudah datang kebenaran dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tolak dengan pikirannya, dengan akalnya, nggak mungkin, dengan perasaannya, enggak, nanti gimana kata orang. Jangan, ya, terima itu kebenaran, dengarkan dan taat. Batarul haq wa ghamtun nas, dan kamu remehkan, lecehkan orang lain. Jangan pernah kita mentazkiyah dirinya kita. Na'udzubillah. Jangan, ayo ikhwah wal akhwat, jangan pernah menganggap dirinya kita yang lebih bagus dibandingkan orang lain. Bagaimanapun keadaannya kita, nggak tahu kita. Ada orang yang biasanya penglihatannya kita biasa saja, sholat sama-sama kita, nggak ada istimewanya. Tapi ternyata di tengah malam dia bangun bermunajat kepada Rabbnya Allah Rabbul Alamin. Ternyata dia bangun menangis di hadapan Rabbnya Allah Rabbul Alamin di tengah malamnya. Ternyata ketika dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya dari penglihatannya manusia. Gak tahu kita. Makanya sekali lagi, jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah mentazkiyah dirinya kita. Kata Allah Rabbul Alamin, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kalian merekomendasi mentazkiyah diri-diri kalian. Dan dialah Allah Rabbul Alamin yang mengetahui
Siapa orang-orang yang bertakwa di antara kalian? Siapa? Gak tahu kita. Ya, bisa jadi orang yang selama ini kita remehkan, kita recehkan, ternyata dia adalah hamba pilihan Allah Rabbul Alamin, yang selalu berupaya untuk menutupi ibadahnya, amalan kebaikannya dari pandangan manusia. Ibadah yang mulia, ibadah yang mulia. Ketika ibadah tersebut semakin jauh dari penglihatan manusia untuk kita lakukan, makanya kata Zubair bin Awam radhiyallahu taala an, man istata'a minkum ayyakuna khabi'atun fil amal falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan amalan-amalan yang tidak seorang pun mengetahuinya dari kalangan manusia, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Jadikan itu sebagai bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ibadah tersebut ditutupi, disembunyikan, dilakukan jauh dari pandangan manusia, maka itulah semulia-mulia amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semakin jauh dari perasaan riya. Hanya jaga jemaah sekalian. Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Man ta'awama fi nafsihi, barang siapa yang sombong di dalam dirinya, itu sombong batin, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika memberikan syarah terhadap hadis ini. Kemudian sombong yang kedua, sombong yang lahiriah. Apa itu? Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutannya, waqtala fi masyatihi, kemudian dia sombong, iya, angku ketika berjalan. Ketika berjalan, sombong, angkuh. Siapa yang terkumpul dua sifat kesombongan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Sungguh orang ini yang begini tipikalnya, yang begini sifatnya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. La ilaha illallah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Di suatu hari Mutarrif Ibnu Sikhir rahimahullah ta'ala melihat Yazid Ibnu Muhallab berjalan dengan jalan yang tidak biasanya, dibuat-buat, yang menunjukkan kecongkakan dan kesombongan serta keangkuhan. Kata Mutarrif Ibnu Sikhir radhiyallahu ta'ala rahimahullah, inna hadhil masyih yubghiduhallah. Sesungguhnya cara jalan kamu ini adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nampak tuh. Ya, jalan dibuat-buat untuk menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya di hadapan manusia. Inna hadhil masyih yubghiduhallah, adalah cara jalan yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa jawaban Yazid bin Muhallab? Kata beliau, awama ta'rifuni, kamu gak kenal saya ya? Kamu gak kenal saya? Kamu gak kenal siapa saya? Kata Mutarrif bin Sikhir rahimahullah, tentu, lihat jawaban pandainya dari seorang ulama. Tentu, saya kenal kamu. Walaupun gak kenal ya nasabnya, keturunannya, enggak. Tapi kata Mutarrif bin Sikhir rahimahullah, iya saya kenal kamu. Awal kamu adalah dari setetes kotoran, mani, dan akhir dari kehidupan kamu adalah bangkai, jenazah, mati kita. Dan engkau sejak lahir sampai mati membawa kotoran di perut kamu. Subhanallah. Terdiam si Yazid. Ya, apa mau kita sombongkan? Tiap hari yang kita bawa di perutnya kita ini kotoran. Ada di antara jamaah sekalian yang isi perutnya misk. Ada. Hah? Apa yang mau kita sombongkan? Lahir dari setetes mani, kemudian akhir dari kehidupannya kita bangkai, jenazah. Dan selama kita hidup membawa kotoran di perutnya kita, ya jemaah sekalian, gak malu kita untuk menyombongkan dirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi perhatikan ini. Buang jauh-jauh sifat sombong tersebut. Sadarkan dirinya kita, apa yang mau kita sombongkan. Kemudian mari hiasi dirinya kita dengan sifat hamba Allah Subhanahu wa taala, at-tawadhu, rendah hati.
dan tidaklah buah dari kerendahan hati tersebut kecuali Allah Rabbul Alamin akan mengangkat terus derajat untuk hamba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada al-'abd bi afwin illa izzah." Dan tidaklah akan berkurang harta tersebut disebabkan infak yang dilakukan oleh seorang hamba, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan untuk orang-orang yang pemaaf, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan dan menaikkan derajat kepada orang-orang yang tawadhu, rendah hati, kecuali Allah Rabbul Alamin akan terus-menerus mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang sombong dibenci manusia dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jamaah sekalian, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna ay bit tawadhu, rendah hati. Kemudian yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari ayat ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan mereka ketika berhadapan bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, diejek, ya, dikeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak senonoh kepadanya, enggak dia balas dengan ucapan yang sama. Akan tetapi qalu salama, mereka ucapkan ucapan yang baik. Kalau kita jemaah sekalian diganggu orang, diejek orang, orang-orang yang jahil, yang jauh dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita marah, balas, lah apa bedanya kita dengan mereka? Ya kan jemaah sekalian? Bukankah Allah Rabbul Alamin telah memberikan bimbingan kepada kita? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Enggak akan sama kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan sama antara kebaikan dan kejelekan. Maka tolak kejelekan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Sabar. Karena bisa jadi kesabaran tersebut, bisa jadi dengan sikapnya kita tersebut yang membalas kejelekan dengan kebaikan, akan menyadarkan orang tersebut. Ya, akan menyadarkan dia, akan membuat keadaannya lebih bagus, dan itu bagian dari dakwah. Berdakwah, mengajak manusia dengan akhlak, itu terkadang lebih menyentuh dibandingkan ribuan kata yang kita rangkai sedemikian baik dan bagusnya. Berdakwah dengan akhlak, itu yang akan memberikan goresan yang begitu mendalam terhadap orang lain. Perhatikan kelanjutan ayat ini. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dia itu tadi yang menolak kejelekan dengan kebaikan, membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi yang tadinya kalian bermusuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala membolakkan hatinya menjadi apa? Teman akrab. Itu jemaah sekalian, di antara buah dan manfaat ketika membalas kejelekan tersebut dengan kebaikan. Dan tidaklah yang demikian itu dari sifat yang mulia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Itu jemaah sekalian rahimani wa rahimahumullah, sebagai kesimpulan dari ayat 63 dari surat Al-Furqan ini, orang-orang yang menjadi hamba pilihan Allah, mereka mengumpulkan dua sifat yang mulia dan terhindar dari dua kejelekan dan ketergelinciran. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan ketika tergelinciran tersebut ada dua, athratul rijl wa athratul lisan. Ketergelinciran kaki
dan ketergelinciran lisan, mulut, kaki. Apa maknanya? Dia berjalan dengan penuh kesombongan, keangkuhan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketergelinciran lisan, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, yang keji, ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua ketergelinciran ini, ketergelinciran kaki dan lisan, maka orang-orang yang disifatkan dari sifat hamba pilihan Allah, mereka terselamatkan dari dua perkara ini. Apa tadi itu? Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Ini terselamatkan dari apa jamaah sekalian? Tergelinciran apa? Kakinya dia. Tenang berjalannya, enggak dibuat-buat untuk menunjukkan keangkuhannya. Kemudian apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka berjalan, ada yang ganggu dengan ucapan-ucapannya yang jelek dan kotor dan keji, mereka balas dengan ucapan yang lebih bagus. Masih banyak kata-kata yang perlu kita keluarkan dari mulutnya kita dibandingkan untuk membalas kejahatan dari ucapan mereka. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwahnya ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, ya ucapkan barakallahu fik. Ya kan? Ada yang mencelah kita, ada yang mengejek kita dari orang-orang yang jauh dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala, katakan barakallahu fik. Allahu yahdik, aslahakallah. Kan lebih enak jamaah sekalian. Semoga Allah memberkahi kamu. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah kepada kamu. Semoga Allah Rabbul Alamin memperbaiki keadaan kamu. Subhanallah. Kan enak jamaah sekalian. Iya kan? Enak. Ya. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jaga lisannya kita. Organ tubuh, ya, dua organ tubuh yang kecil, akan tetapi peranannya luar biasa. Apa itu? Hati. Kemudian yang kedua apa? Mulut. Jangan sampai tergelincir lisannya kita dari perkara-perkara yang akan membawa kesengsaraan dan kebinasaan kita sampai hari kiamat kelak. Ya, dijaga. Jangan sampai ada ucapan yang terkadang sepele kita ucapkan, kemudian ternyata ucapan tersebut menyeret kita, menghempaskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abd la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Dan terkadang seorang hamba itu mengucapkan sebuah ucapan yang dia tidak memperdulikan akibatnya, anggap sepele, anggap biasa. Yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata ucapan yang sepele tersebut, yang dia anggap enteng tersebut, menghempaskan dia ke dalam neraka Allah Rabbul Alamin. Ya subhanallah. Mari ini belajar dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Di suatu hari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Di suatu hari, Aisyah radhiyallahu taala anha duduk ngobrol bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyata kadza wa kadza." Qala ahadur ruwah ta'ni qasirah. Wahai Rasulullah, cukup bagimu Safiyah itu. Berkata salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini, yang diinginkan kadza wa kadza ta'ni qasirah, yaitu Aisyah mensifatkan dan menggambarkan kepada Nabi bahwa Safiyah ini adalah wanita yang pendek, tidak tinggi. Satu kata, qasirah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu ay la afsadathu. Wahai Aisyah, kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinasehati oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan apa? Satu kata yang keluar dari mulutnya.
mensifatkan Sofia dengan apa tadi? Qasirah, wanita yang tidak terlalu tinggi, wanita yang pendek. Kata Nabi apa? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu ay la afsadathu. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kata yang apabila kata ini dicampurkan, dituang ke dalam lautan yang luas, niscaya air yang berada dalam lautan yang luas tersebut akan tercemari. Ya subhanallah. Lah kita jemaah sekalian, udah berapa kata-kata yang keluar dari lisannya kita yang mungkin kita nggak sadar itu akan membawa kebinasaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menghasung kita, mendorong kita untuk selalu memperhatikan ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ataukah dalam firman yang lain, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah wahai para hambaku ucapan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya, ai qawlan sawaban la wijaja fihi, ucapan yang lurus, yang enggak bengkok ke kanan dan ke kiri, ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Rabbul Alamin. Ingat jemaah sekalian, semua yang keluar dari ucapannya kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka alangkah indahnya perkataan yang dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah. Kata beliau, ma takallamtu bi kalimatin illa a'dadtu jawabaha indallah. Tidaklah aku mengucapkan sebuah ucapan kecuali aku telah menyiapkan jawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya subhanallah, betapa besarnya sifat wara', rasa takutnya dia kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperhatikan baik-baik untuk kita semuanya. Nasihat untuk kita semuanya, memperhatikan pribadi kita semuanya dari dua perkara ini. Yang pertama tadi apa jemaah sekalian? Hiasi dirinya kita dengan sifat tawadhu, rendah hati. Jauhkan dirinya kita dari sifat sombong. Jauhkan, ya, tahu diri. Ya, apa yang kita miliki nggak ada, apa yang mau kita sombongkan nggak ada. Semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Jaga lisannya kita. Jaga. Ya, jaga. Masih banyak ucapan-ucapan yang lebih pantas untuk kita ucapkan, lebih pantas untuk kita keluarkan, yang bisa menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Bertutur kata yang baik terhadap kedua orang tuanya kita, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Ya subhanallah, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita jauh dari orang tuanya kita, isi pulsa, niatkan semua karena Allah, pahala. Tanya, ya, hubungi orang tuanya kita, ibadah dengan lisannya kita. Tanyakan assalamualaikum, gimana kabarnya mak, ya, pak, ayah, ibu, ummi, abi. Ya subhanallah, mungkin biasa bagi kita, tapi enggak bagi mereka, bagi orang tuanya kita. Pahala jemaah sekalian, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka, ke dalam hati orang tuanya kita. Jaga lisannya kita, masukkan kebahagiaan tersebut ke dalam hati saudaranya kita, sama muslim dan muslimah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Mungkin sampai sini dulu apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang singkat ini, dan semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, bisa menjadi pencerah dan pengingat untuk kita semuanya. Dan tentunya apa yang keluar dari ucapan kami, dari kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang
timbul dari kekeliruan, dari kekhilafan, itu murni dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.